Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Anoh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan tentang bangun ruang. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita belajar tentang contoh soal ujian tengah semester bangun ruang kelas 6 sekolah dasar. Pertama, perhatikan gambar berikut. Kemudian rusuk yang sejajar dan terletak pada satu sisi dengan rusuk AD adalah. Coba kita perhatikan. Rusuk AD, ini rusuk AD. Kemudian yang ditanyakan adalah rusuk yang sejajar yang terletak pada satu sisi dengan AD. Sejajar artinya dia, kalau seandainya dibuat garis, maka dia tidak akan bertemu sekalipun garis tersebut dibuat sampai sepanjang mungkin. Jadi kita perhatikan manakah yang sejajar. Yang sejajar sebenarnya banyak, sisi FG pun sejajar. Syaratnya satu lagi adalah terletak pada satu sisi. Jadi terletak pada sisi ada sisi yang garis yang terletak dan sejajar dengan sisi AD dengan dua syarat. Yang pertama, jadi rusuk yang sejajar dan terletak pada satu sisi dengan rusuk AD itu adalah rusuk BC dengan rusuk EH. Jadi jawabannya adalah BC dengan EH. Kemudian kita ke soal berikutnya. Perhatikan alas kerucut berbentuk bangun datar. Coba kita perhatikan gambar kerucut berikut. Alas kerucut berbentuk bangun datar. Coba alas kerucut adalah bagiannya ini. Jadi alas kerucut berbentuk lingkaran. Kemudian soal selanjutnya, bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut. Jadi sahabat sekalian, satu-satunya bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah bola. Kenapa tidak memiliki titik sudut? Karena memang tidak ada sisinya yang lurus. Yang ada hanya berupa lengkungan, sehingga tidak ditemukan satupun pertemuan antara garis. Dan soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, rusuk AD sama panjang dengan rusuk BH. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Kemudian kita coba perhatikan gambar. Oke, pertama rusuk AD. Rusuk AD itu sama panjang dengan rusuk DH. Kalau kita perhatikan mana rusuk DH ini, apakah sama panjang? Berarti tidak sama panjang. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang kedua, rusuk CD. Kita perhatikan rusuk CD. Rusuk CD itu sejajar dengan EF. Oke, jadi rusuk CD itu sejajar dengan EF. Maka pernyataan ini adalah betul. Kemudian yang ketiga, rusuk AB. Rusuk AB sejajar dengan rusuk BC. Kita perhatikan mana yang BC? Sejajar. Oke, jadi rusuk AB tidak sejajar dengan rusuk BC, namun saling berpotongan. Jadi pernyataan ini salah. Kemudian yang keempat, rusuk EH. Rusuk EH itu sama panjang dengan rusuk CD. Oke, pernyataan ini adalah salah. Maka pernyataan yang betul adalah pernyataan nomor 2. Oke, selanjutnya
Perhatikan gambar berikut. Sisi TUVW. Kita perhatikan TUVW berarti sisi yang pada ini. Berhadapan dengan sisi. Berhadapannya adalah dengan sisi yang di bawahnya. Jadi sisi yang di bawahnya adalah sisi PQRS. Jadi sisi TUVW sejajar dengan sisi PQRS. Oke. Kemudian perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. Pertama, dia memiliki 5 buah sisi. Yang kedua, memiliki 9 buah rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 buah titik sudut. Selanjutnya, sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian, ciri-ciri bangun ruang di atas yang bukan merupakan ciri-ciri prisma tegak segitiga adalah. Oke, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar prisma tegak segitiga. Untuk ciri yang pertama memiliki 5 buah sisi. Coba kita hitung. 1, 2, di belakang 3, 4, 5. Berarti ini betul. Kemudian yang kedua memiliki 9 buah rusuk. Kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Kemudian memiliki 8 buah titik sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti pernyataan ini salah. Kemudian selanjutnya sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi sisi tegak ini adalah bagian ini dan bagian di sebelah belakang. Jadi pernyataan ini betul. Maka pernyataan yang betul yang merupakan ciri dari prisma tegak segitiga adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, gambar di samping merupakan jaring-jaring bangun. Kita perhatikan gambarnya. Oke, gambar ini merupakan jaring-jaring dari kerucut. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Volume tabung di samping adalah. Volume sebuah tabung. Volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena luas alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Kemudian kita perhatikan Pi nilainya adalah 3,14 atau 22/7. 3,14 dikali jari-jarinya adalah 8 cm. 8 kuadrat, kemudian dikali dengan tinggi tabung 25 cm. Sehingga hasilnya adalah 3,14 dikali 8 kali 8, 64 dikali 25 cm. Sehingga kita dapatkan hasil 5024 cm kubik atau cm pangkat 3. Maka volume tabung di samping adalah 5024 cm pangkat 3 atau cm kubik. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Volume prisma tegak di samping adalah. Bangun di samping adalah bangun prisma tegak segitiga yang rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Kita perhatikan
Bentuk alasnya adalah berbentuk segitiga sama segitiga siku-siku. Seperti yang telah kita ketahui juga, rumus luas segitiga adalah setengah kali sisi alas dikali tinggi segitiga. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Oke, mari kita selesaikan. Setengah kali alas. Alas dari segitiga berikut adalah 60 cm. Tingginya adalah 20 cm. Kemudian tinggi prisma adalah 45 cm. Ya, didapatkan bahwa 1/2 dikali 1200 dikali 45. Sederhanakan 600 dikali 45 hasilnya adalah 27.000 cm pangkat 3 atau 27.000 kubik cm kubik. Oke, selanjutnya perhatikan prisma tegak berikut. Volume bangun di samping adalah 32.000 cm kubik. Tinggi segitiga alas prisma tersebut adalah. Oke, sekarang mari kita perhatikan bahwa rumus volume prisma, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kemudian karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumus luasnya adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, selanjutnya jika kita masukkan nilainya, setengah dikali alas segitiga, panjangnya adalah 40 cm dikali tinggi segitiga alas, kemudian dikali tinggi prisma 100 cm. Setelah sederhanakan, 20 sama dengan 20 cm dikali tinggi alas, kemudian dikali dengan 100 cm. Sementara volume dari prisma adalah 32.000 cm kubik. Ya, tinggi dari alas itu sama dengan 32.000 cm kubik dibagi dengan 20 cm dikali 100 cm. Oke, coret nolnya 3 habis, maka tinggi dari alas adalah 32 dibagi 2 sama dengan 16 cm. Jadi tinggi alas dari prisma tegak segitiga di gambar tersebut adalah 16 cm. Kemudian kita lanjut. Oke, perhatikan luas bangun berikut. Luas permukaan bangun berikut adalah, kita perhatikan. Luas bangun prisma tersebut adalah yang pertama 2 kali luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Oke. Kemudian yang pertama sekali kita cari dulu luas alasnya. Oke.
kita perhatikan bahwa alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku. Maka luasnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali 9 kali 12. Maka kita dapatkan 6 kali 9 54 cm kuadrat. Kemudian sisi depannya, sisi yang menghadap ke mata kita itu luasnya sama dengan, bentuknya adalah persegi panjang. Maka rumus luasnya adalah 15 kali 40. Kemudian sisi di sebelah kiri menghadap ke belakang itu 9 kali 40. Kemudian sisi satu lagi sama juga 12 kali 40. Maka luas permukaan prisma berikut adalah 2 dikali luas alas 54 cm kuadrat ditambah sisi depan. Sisi depan adalah 15 kali 40, kemudian ditambah sisi samping, sisi sebelah kiri di belakang 40 kali 9, 40 kali 9, kemudian ditambahkan dengan sisi lagi satu lagi 12 kali 40. Hasilnya adalah 108 cm kuadrat ditambah 15 kali 40 itu 600 ditambah 40 kali 9 360 tambah 12 kali 40 sama dengan 4 sama dengan 480. Maka luas permukaan bangun di samping adalah 108 tambah 600 tambah 360 tambah 480 sama dengan 1548 cm kuadrat atau cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Luas permukaan balok yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 24, 18, dan 12 adalah. Perhatikan, panjangnya adalah 24 cm, kemudian lebarnya adalah 18 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Oke, luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali sisi yang di sisi alas, kemudian tambah 2 kali sisi depan belakang, kemudian ditambah 2 kali sisi kiri dan kanan. Jadi 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke, dapatkan hasilnya adalah 2 kali panjang kali lebar, panjangnya adalah 24 kali lebar 18, kemudian ditambah panjangnya 24 dikali tingginya 12, kemudian ditambah lebarnya 18 kali tingginya 12. Nah, kita dapatkan hasilnya sama dengan 902 kali 936. Maka hasil akhirnya adalah 1872 cm kuadrat. Oke, kemudian kita soal berikutnya. Itulah volume bangun seperti di samping. Volume bangun di samping itu merupakan bangun ruang yang merupakan gabungan dari kubus dan limas. Perhatikan bahwa volume
bangun tersebut itu sama dengan volume kubus tambah volume limas. Volume kubus itu rumusnya adalah rusuk per pangkat 3 tambah volume limas sepertiga kali luas alas kemudian dikali dengan tinggi. Oke, rusuk kubus panjangnya adalah 5 cm. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 1/3 kali luas alas. Luas alas limas itu sama juga dengan salah satu luas dari permukaan kubus. Permukaan kubus luasnya adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, maka 5 kali 5 kemudian dikali dengan tinggi limas, tingginya 6 cm. Maka 5 berpangkat 3 sama dengan 125 cm kubik, kemudian ditambah 1/3 kali 25 dikali dengan 6. Sederhanakan tinggal 2, maka hasilnya adalah 125 cm pangkat 3 tambah 2 kali 25 50 cm pangkat 3. Maka hasilnya adalah 175 cm pangkat 3. Jadi volume gabungan bangun di samping itu sama juga dengan 175 cm kubik. Selanjutnya, sebuah tangki berisi air penuh memiliki diameter 148 cm dan tinggi 200 cm. Air dalam tangki tersebut akan dipindahkan ke dalam kolam dengan ember berbentuk tabung. Jika diameter ember adalah 30 cm dan tinggi 45 cm, berapa kalikah penuangan yang harus dilakukan hingga air dalam tangki tersebut habis? Oke, coba kita perhatikan bahwa kita ibaratkan bahwa ini adalah tangki yang berisi air. Kemudian akan dipindahkan ke kolam dengan menggunakan ember yang berbentuk sama dengan diameter berbeda. Maka yang ditanya adalah berapa kali penuangankah? Jadi berapa kali penuangan tersebut adalah maksudnya volume air dalam ini akan ditumpahkan, artinya dibagi dengan volume daripada ember yang akan mengambil air pada tangki ini. Jadi banyak penuangan air itu sama dengan volume tangki. Volume tangki dibagi volume ember. Oke, kita perhatikan. Tangki berbentuk tabung, kemudian ember pun berbentuk tabung. Volume tabung seperti telah kita ketahui, luas alas kali tinggi sama dengan volume ember, luas alas kali tinggi. Oke, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka volumenya adalah Pi kali R kuadrat kali tinggi. Oke, sama dengan di bawah Pi kali R kuadrat dikali dengan tinggi. Oke, karena sama-sama Pi, bisa kita coret. Oke, sehingga hasilnya adalah R kuadrat. R kuadrat, kita perhatikan, R kuadrat untuk tangki, karena diameternya ada 148 cm, berarti jari-jarinya atau R-nya adalah setengah dari D. Setengah dari D berarti 74. 74 kuadrat dikali tingginya adalah 200 cm. Kemudian untuk ember, kita perhatikan diameternya adalah 30, maka jari-jarinya adalah setengah kali diameter atau 15 kuadrat. Kemudian dikalikan tingginya adalah 45 cm. Maka hasilnya adalah
adalah bagian atas 1.095.200 cm B. Kemudian untuk embernya sama dengan 10.125 cm kubik. Ya, banyak penuangan air tersebut adalah 108,2 kali. Tahu kita bulatkan menjadi 108 kali. Oke, lanjutkan. Oke, baiklah sahabat sekalian, demikian saja pembahasan kita kali ini. Semoga latihan ini dapat membantu sahabat sekalian. Jika ada saran, kritik, dan kesalahan, atau ada saran, silahkan sahabat ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.